Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini, majelis pembahasan pembelajaran dari kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Dan di kesempatan ini insyaallah taala kita melanjutkan kembali bahasan dari pembahasan yang sebelumnya, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas satu ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang juga telah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitabnya Fathul Majid, yaitu ayat yang berisi tentang perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga penjelasan tentang bahwasanya tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada ayat walaqad wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau membawakan ayat yang berisi tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul adalah tujuannya untuk mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agar seluruh manusia mereka semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau mengatakan wa qalihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyerukan ani'budullah, beribadalah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian tagut. Ini ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab Tauhid. Dan ayat ini jemaah sekalian berisi tentang tafsir, penjelasan ayat sebelumnya, yaitu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat sebelumnya itu berisi tentang penjelasan makna ibadah, penjelasan tentang makna ibadah, dan juga penjelasan tentang
tujuan dari diciptakannya jin Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah dengannya Allah Subhanahu wa taala Rasul, dengan dalil ayat ini, rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Dari rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal ada 25 nabi dan rasul, ya, dari Nabi Adam alaihi salam. Ya, meskipun para ulama berbeda pendapat apakah Nabi Adam itu rasul ataukah hanya nabi. Dan sebagian ulama mengatakan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang para rasul tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan dua kalimat ini, yang kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan jauhilah oleh kalian apa? Tagut. Dan dua kalimat ini semakna dengan syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah, ya, yang terdapat di dalamnya ada itsbat dan juga ada nafyun. Kemudian kita kembali kepada kalam dari pensyarah, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, yang mungkin sudah ada di layar, ya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Majid, beliau menjelaskan yang pertama tentang makna tagut secara bahasa maupun secara istilah. Dan beliau lalu membawakan beberapa kalam akwal dari para ulama, ya, akwal kalam dari para ulama, ya, tentang makna tagut dan juga macam-macam tagut, ya. Lalu beliau nanti akan membawakan ucapan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait ayat ini. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kitab Fathul Majid yang merupakan syarah dari kitab Tauhid ini adalah syarah yang sangat bagus. Mengapa? Karena syarah yang beliau bawakan itu berisi tentang aqwal para ulama. Jadi penjelasannya dari ucapan para ulama terdahulu, baik berkaitan dengan makna lafadznya ataupun tafsir ayatnya. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala, beliau mengatakan syarah, at-tagut mustaqun minal tughyan. At-tagut mustaqun minat tughyan wa huwa mujawazatul had. Ya, ini Anda enggak lihat ininya, ya. Karena Anda pakai laptop. Ada enggak tulisannya di situ? Ada Arabnya enggak? Ya, qadarullah enggak bisa kebaca di sini. Di HP. At-tagut di dalam ayat ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Apa makna tagut? Secara bahasa mustaqun minat tughyan, terambil dari kata at-tughyan. Kalau fiilnya adalah togo, ya, kata togo masdarnya tughyan, ya, kemudian at-tagut yang maknanya adalah mujawazatul had, melampaui batas. Jadi tagut artinya melampaui batas, ya. Segala sesuatu yang melampaui batas dinamakan dengan apa? Tagut, ya. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, at-tagutu asyaiton. Tagut dalam ayat ini maknanya adalah syaitan. Dan beliau menyebutkan, ya, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan salah satu di antara makna tagut. Karena tagut itu banyak, ya, tagut itu banyak, tetapi yang paling inti dari segala bentuk tagut nanti disebutkan ada 5.
Ya, seperti yang disebut oleh Ibnu Qayyim, yang salah satunya adalah apa? Asyaiton, iblis. Ya, yaitu asyaiton, iblis. Jadi syaiton itu adalah tagut. Iblis itu kalau bisa kita katakan dedengkotnya tagut. Mengapa ya, iblis dan syaiton itu dinamakan tagut? Dikarenakan iblis dan syaiton mereka menyeru dan mengajak kepada kekafiran. Mereka menyeru dan mengajak kepada kemaksiatan, untuk berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyeru agar menyembah dirinya. Maka iblis itu termasuk tagut. Bahkan ya, dedengkotnya tagut itu adalah iblis. Ya. Karena tagut sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya, dan ini akan disebutkan ya, salah satu di antara mananya disebutkan oleh Imam Malik, tagut itu adalah segala sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batas. Segala sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batas terhadapnya, baik berupa bentuk yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati. Segala sesuatu yang menjadikan seseorang itu melampaui batas terhadapnya, baik itu yang disembah ataupun yang ditaati ataupun yang diikuti, maka itu namanya tagut. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, at-tagutu kuhanun kanat tanzilu alaihimus syayatin, rawahuma Ibnu Abi Hatim. Dan sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan tagut adalah kuhan. Apa itu kuhan? Dukun. Ya, dukun-dukun yang setan-setan itu turun kepadanya. Jadi dukun itu kan bekerja sama dengan setan. Kalau setan menyeru kepada manusia agar mereka melakukan kekafiran, agar mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dukun sama. Bahkan dukun juga mereka mengajak manusia untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bekerja sama dengan setan. Ya. Kuhanun. Dan ini makna yang kedua, atau di antara bentuk tagut yang kedua. Yang pertama adalah syaitan, yang kedua adalah dukun. Jadi dukun itu termasuk apa? Termasuk tagut. Dukun termasuk tagut. Wa qala Malik, at-tagutu huwa kullu ma yu'badu min dunillah. Imam Malik mengatakan tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, wa huwa radin, dengan syarat dia ridho. Ya, ridho untuk disembah. Maka setiap orang yang setiap segala sesuatu yang dia disembah, baik patung, berhala yang disembah oleh manusia, maka itu adalah tagut. Kemudian manusia yang disembah, maka itu adalah tagut. Manusia yang disembah tapi dia ridho. Ya, kalau dia ridho, dia mengetahui dia disembah dan dia ridho untuk disembah, maka dia termasuk apa? Termasuk tagut. Malaikat yang disembah, kalau seandainya ridho, maka ini tagut. Tapi kalau tidak ridho untuk disembah, maka tidak dikatakan tagut. Nabi Isa disembah tidak? Disembah. Tapi apakah Nabi Isa ridho? Tidak, maka tidak dinamakan tagut. Segala sesuatu yang disembah dan dia ridho untuk disembah, maka itulah tagut. Qultu, kemudian Syekh Abdurrahman mengatakan, wa dzalikal madhkuru ba'du afradihi.
Dan yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab yang mengatakan bahwasanya tagut itu adalah syaitan. Kemudian sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu yang mengatakan tagut itu adalah dukun-dukun. Dan juga dikatakan Imam Malik tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu adalah menyebutkan sebagiannya, bukan semua tagut. Jadi tagut itu gak terbatas pada setan, kemudian pada dukun, kemudian juga segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tagut ini banyak. Wa qad haddahu al-'allamah Ibnul Qayyim haddan jami'an. Faqala at-tagutu kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, di mana Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau memberikan pengertian atau definisi tagut dengan pengertian definisi yang mencakup keseluruhan dari bagian makna tagut. Apa kata beliau? Tagut adalah segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba melampaui batas terhadapnya. Segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba dia melampaui batas. Min ma'budin, baik berupa bentuk yang disembah, berhala, ya, yang disembah oleh seorang manusia, maka berhala ini apa? Tagut. Karena menjadikan manusia itu apa? Melampaui batas. Ataupun misalnya pohon, ya, kemudian batu yang disembah, atau kalau di tempat kita banyak ini apa? Ya, keris yang disembah, kuburan yang disembah, maka itu termasuk disebut dengan tagut. Au matbu'in, ataupun seseorang yang diikuti, seorang guru misalnya, atau seorang syekh, seorang kiai yang dia mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diikuti. Jadi seorang dai atau seorang, ya, guru, seorang syekh, ya, orang yang, ya, dia ditokohkan, lalu dia berbuat maksiat, lalu dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ini juga termasuk disebut dengan apa? Dengan tagut. Au muta'in, ataupun seseorang yang ditaati. Ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Jadi segala sesuatu yang disembah ataupun yang diikuti ataupun yang ditaati, ketika hal itu mengajak kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan dengan tagut. Kemudian kata beliau, fatagutu kullu qaumin man yatahakamuna ilaihi ghairallahi wa rasulih aw ya'budunahu min dunillah aw yatba'unahu ala ghairi basiratin minallah aw yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah fa hadhihi tawagitul alam. Kata Syekh Abdul Rahman, maka tagut itu adalah setiap kaum, yaitu orang-orang, setiap kaum, kelompok manusia, man yatahakamuna ilaihi, orang yang mereka berhukum kepadanya selain Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Artinya setiap orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Kalau ada orang yang menetapkan hukum, orang yang dia menetapkan hukum, yang hukum tersebut menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meyakini bahwasanya hukum itu lebih baik daripada hukum Allah dan hukum Rasul,
maka dia telah menjadikan dirinya sebagai tagut. Orang yang bikin apa? Aturan-aturan, undang-undang. Kalau undang-undang tersebut itu menyelisihi syariat Allah, ya, lalu apa? Lalu dia meyakini bahwa undang-undang itu lebih baik daripada hukum Allah, yaitu hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah menjadikan dirinya sebagai tagut. Man yatahakamuna ilaihi ghairullahi wa rasulih aw ya'budunahu min dunillah, atau yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah. Aw yatba'unahu ala ghairi basiratin min Allah, atau mereka yang diikuti di atas selain basirah dari Allah Subhanahu wa taala. Aw yuti'unahu fi ma la ya'lamuna annahu ta'atun lillah, atau mereka taati di dalam perkara yang mereka tidak mengetahui bahwasanya itu adalah ketaatan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tagut-tagut dunia. Tagut-tagut yang ada di dunia. Orang yang membuat hukum menyelisihi syariat Allah, ya. Kemudian orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, dan juga kemudian orang yang diikuti tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ditaati. Kemudian inilah yang 4 hal ini disebut sebagai tagut dunia. Idza ta'ammaltaha wa ta'ammalta ahwalan nasi ma'aha ra'aita aktsarahum a'radu an ibadatillahi ta'ala ila ibadatit tagut. Kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan dan kita perhatikan keadaan-keadaan manusia bersama dengan hal ini, maka akan kamu dapati kebanyakan mereka berpaling dari ibadah kepada Allah kepada ibadah kepada tagut. Mereka jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan tagut-tagut ini, coba dukun, ya, kepada dukun, orang-orang yang dia datang ke dukun, ibadahnya kepada Allah jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia biasanya kalau di rumah ya tentunya melakukan hal apa? Hal-hal yang klinik tentunya. Hal-hal yang berkaitan dengan perdukunan. Karena pasti seseorang yang dia datang kepada dukun, dia akan diperintahkan oleh dukun untuk melakukan hal-hal yang berisi kekufuran, ya, menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan orang-orang yang dia, ya, apakah keadaan manusia yang mereka menyembah tagut, mereka jauh dari ibadah kepada Allah dan lebih condong beribadah atau menyembah tagut-tagut tersebut. Wa an ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ta'ati tagut wa muta'abatuhu. Dan mereka berpaling dari ketaatan kepada Rasul menjadi taat kepada tagut dan mengikutinya. Ya. Dan hukum, ya, tagut ini tentunya adalah kufur jamaah sekalian, ya. Adalah kufur. Orang yang berhukum dengan hukum selain Allah apabila menghalalkan, ya, dengan syarat apabila menghalalkan bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah, maka kafir secara mutlak. Namun kalau seandainya dia berhukum dengan hukum Allah, akan tetapi, ya, karena hawa nafsu dia tidak menghalalkan, ya, tidak menghalalkan. Nah, ini hukum selain Allah memang haram. Tetapi karena hawa nafsu, ya, maka tidaklah kafir. Tapi kalau orang yang dia membuat hukum, membuat aturan atau membuat undang-undang yang menyelisihi syariat Allah, lalu meyakini bahwasanya hukum ini halal, bahkan mengajak orang untuk mengikuti hukum ini,
menganggap bahwa hukum yang dia buat lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka tentunya dia apa? Sudah kafir. Ya, dia kafir. Ini kata para ulama. Kemudian yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, ini tidak disebutkan di dalam kitab ini, beliau mengatakan at-tawagitu katsiratun, togut itu banyak, wa ru'usuhum khamsah, dan kepalanya itu ada, atau ketua dari togut-togut itu ada 5. Iblis yang pertama adalah iblis laknatullahi alaih. Ya, ini adalah togut yang paling besar. Ya, iblis laknatullahi alaihi. Kenapa? Karena iblis mengajak manusia kepada kesesatan. Ya, bahkan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janjinya bukan kepada manusia, tapi iblis berjanji kepada Allah untuk menyesatkan manusia, untuk menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada makhluk yang berani atau yang paling durhaka kepada Allah, yang paling kufur terhadap Allah kecuali iblis laknatullahi alaihi. Dalam surat Al-Hijr, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam, kan iblis enggan untuk bersujud. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis. Ya, melaknat iblis sampai hari kiamat. Lalu iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan sampai hari kiamat. Lalu kemudian Allah tanggungkan. Lalu kemudian iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi bima agwaitani, wahai Rabbku, dengan sebab engkau menjadikan aku sesat, la uzayyinna lahum fil ardi, maka sungguh aku akan hiasi manusia agar mereka, aku akan hiasi kesesatan itu bagi manusia, wala ugwiyannahum ajmain, dan sungguh aku akan sesatkan seluruh manusia. Ini sumpah iblis di hadapan Allah untuk menyesatkan, menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maknanya apa? Maknanya adalah iblis menantang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Allah ditantang oleh iblis. Ya. Kemudian iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang mereka ikhlas dalam beribadah kepadamu. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mereka mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mudah digelincirkan oleh iblis. Ya, tidak mudah disesatkan oleh iblis. Ya, meskipun ikhlas itu adalah ibadah yang paling apa? Paling susah. Ya. Ini iblis. Kemudian kalau dari kalangan manusia, yang kedua, wa man ubida wa huwa radin, yaitu orang yang dia disembah dan dia ridho, kata Ibnu Qayyim. Dari kalangan manusia, siapa yang paling kufur, yang meminta untuk disembah? Fir'aun. Ya, yang dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, yang menyuruh rakyatnya agar menyembah Fir'aun dan mengatakan akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Fir'aun adalah termasuk apa? Tagut. Ya, Fir'aun termasuk tagut. Wa man da'an nasa ila ibadatin nafsih, dan orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, dan orang yang mengaku mengetahui sesuatu dari perkara yang gaib. Ini banyak. Dukun, ya, mengaku bisa mengetahui perkara yang gaib. Ada yang mengatakan itu di pojok itu ada jin, ya, di pojok ada jin.
ya, mengatakan di sini ada jin, di sini ada jin. Kemudian bisa apa? Dia coba masukkan jin itu ke dalam botol. Itu adalah dukun. Ya. Dan dukun itu kufur, kafir dia. Makanya pada zaman siapa? Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dukun-dukun yang ada di Madinah, Mekah itu apa? Sudah dipotong lehernya itu. Dan memerintahkan kepada gubernur-gubernur wilayah kekuasaan Islam pada zaman Umar bin Khattab itu untuk apa? Memenggal setiap dukun, kepalanya setiap dukun. Ya, dipenggal-penggal itu. Dan zaman dahulu masyarakat, coba kalau seandainya dukun itu apa? Ya, dihukum dengan hukum Islam, dipenggal lehernya, masya Allah, damai itu kehidupan. Nggak ada orang-orang yang dibodohi, ya, orang-orang yang dibodohi dan disesatkan oleh mereka, termasuk paranormal yang menurut mereka paranormal, orang yang mengatakan mengetahui perkara yang gaib, ya, dan yang lainnya dari selain mereka. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini tagut. Kemudian kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh mengatakan, wa amma ma'nal ayati fa akhbara ta'ala annahu ba'atha fi kulli ta'ifatin minan nas rasulan bi hadhihi al-kalimah an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan makna ayat ini adalah tafsir dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Dia telah mengutus kepada setiap kelompok manusia. Jadi tidaklah ada kelompok manusia, kaum, ya, suku, kecuali telah Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul. Dan ini apa? Dan ini adalah kelompok-kelompok manusia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada siapa? Mendakwahkan tauhid kepada siapa? Kepada siapa jemaah? Pada anaknya. Nabi Adam, ya, diperintahkan untuk mendakwahkan ibadah tauhid kepada anaknya. Lalu kemudian setelahnya adalah Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh alaihi salam, sampai kepada nabi yang sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, kepada Bani Israel, diutus kepada setiap kaumnya. Dan Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh alam, kepada golongan jin dan manusia, ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membuktikan bahwasanya tidaklah satu golongan manusia, tidaklah diutus seorang rasul kepada mereka, ayat ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh, bahkan Allah mengatakan dengan apa? Walaqad. Kalau pakai qad saja itu sudah taukid, ya. Apalagi dengan apa? Lam. Walaqad, ya. Bahkan lamnya itu namanya lam apa? Bukan. Itu lamnya adalah lam jawab qasam muqaddar. Kalau dalam ilmu nahwu itu namanya laqad, itu kalau ada walaqad, laqad lamnya itu adalah sebagai jawab dari qasam, yaitu sumpah yang dihapuskan. Artinya wallahi, kalau dikatakan, ya, laqad wallahi qad. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengabarkan kepada kita telah mengutus kepada setiap kelompok manusia seorang rasul. Bahkan Allah dengan menyebutkan penegasan dengan dua taukid. Kalau kalimat itu digandengkan dengan taukid, berarti apa? Untuk menguatkan bahwasanya
perbuatan tersebut benar-benar terjadi. An i'budullaha wajtanibut tagut. Mereka menyerukan kepada kaumnya, beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah oleh kalian apa? Tagut. Ini inti dakwahnya para rasul. Apa inti dakwah para rasul? Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita perhatikan ya, di dalam Al-Quran tentang apa? Tentang cerita atau kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang dakwahnya para nabi dan rasul terdahulu dalam Al-Quran, maka isinya tentang apa? Tauhid, mendakwahi tauhid. Contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Maryam, ya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id qala Ibrahimu li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'an. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Azar. Apa pekerjaannya? Membuat patung berhala dari kayu-kayu untuk disembah oleh masyarakat. Maka Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam yati. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Fattabi'ani, ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Jadi kesyirikan, pangkal kesyirikan, kekufuran itu datangnya dari siapa? Dari syaitan, was-was syaitan, bisikan-bisikan syaitan dari iblis laknatullahi alaihi. An i'budullaha wajtanibut tagut, beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah oleh kalian tagut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ai ubudullaha wahdah watruku ibadata ma siwahu. Makna ayat ini adalah beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja dan tinggalkanlah beribadah kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Ini seperti firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, maka barang siapa yang dia kufur terhadap tagut, jadi mengingkari tagut, dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada ikatan tali yang sangat kuat, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah yang tidak akan terlepas. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Wa hadza makna la ilaha illallah fa innaha hiyal urwatul wuthqa, dan ini adalah makna la ilaha illallah. Jadi walaqad ma'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut, maknanya adalah kalimat la ilaha illallah. Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah, sembahlah Allah dan jauhilah oleh kalian apa? Tagut, kesyirikan. Kan la ilaha, apa artinya? Tidak ada sesembahan yang hak illallah, mengingkari segala sesembahan selain Allah. Bahwa segala sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil, sembahan yang batil. Kemudian menetapkan bahwasanya sesembahan yang berhak satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini makna dari la ilaha illallah, dan ini makna dari ayat ini. Ini sudah masuk isya ya. Baik, kita adzan terlebih dahulu, insyaallah taala nanti kita lanjutkan setelah
adzan Isya. Fadhil, silakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Taib jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala, beliau mengatakan qala al-Imadu Ibnu Katsir fi hadhil ayah. Jadi beliau membawakan ucapan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait tafsir ayat ini dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan wa kulluhum ay ar-rusul, dan semuanya, yakni maksudnya adalah para rasul, semua para rasul, yad'u ila ibadatillah, semua para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan atau menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanha an ibadati ma siwahu, dan melarang dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Tauhid. Yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi dan rasul adalah tentang tauhid. Begitu juga yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, maka yang pertama kali didakwahkan adalah tentang tauhid. Bahkan ayat-ayat yang turun di Makkah atau ayat-ayat Makkiyah kebanyakannya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berisi tentang apa? Tentang janji Allah surga dan kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan juga ancaman neraka bagi orang-orang yang mereka kufur, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal ta'ala yursilu ilan nasir rusula bidzalik, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengutus rasul kepada manusia dengan tauhid. Mundu hadatsa syirku fi bani Adam,
sejak terjadinya kesyirikan yang pertama kali pada keturunan Nabi Adam fi qaumi Nuhin, yaitu pada kaumnya Nabi Nuh. Alladzina ursila ilaihim Nuhun, yang Allah mengutus Nabi Nuh kepada mereka. Jadi kesyirikan yang pertama kali terjadi di umat manusia adalah pada umatnya atau kaumnya Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh, ya, beberapa kurun, ya, 1000 tahun atau 1000 tahun, maka seluruh manusia dari keturunan Nabi Adam mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika, ya, pada zamannya Nabi Nuh, manusia mereka sudah dibisiki oleh setan-setan agar melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada mereka agar beribadah hanya kepada Allah. Wa kana awwala rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ardi ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi tabbaqat da'watuhul insa wal jinna fil masyariqi wal magharib. Dan Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Jadi Rasul yang Allah utus kepada penduduk bumi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kalau tadi Nabi Adam ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu nabi bukan rasul, ada yang mengatakan nabi dan rasul. Apa sih perbedaan antara nabi dan rasul? Kalau rasul, ya, itu adalah seseorang laki-laki yang dia merdeka, yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu berupa syariat untuk didakwahkan kepada manusia. Jadi rasul itu membawa syariat yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang baru. Adapun nabi adalah seorang laki-laki yang dia merdeka, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berdakwah dengan syariat nabi sebelumnya. Dengan syariat nabi sebelumnya. Kalau rasul membawa syariat yang baru dari Allah, adapun nabi maka berdakwah dengan syariat nabi sebelumnya. Ini perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, semuanya, ya, nabi dan rasul diperintahkan untuk berdakwah. Ya, meskipun ada pendapat ulama yang mengatakan kalau nabi itu mendapatkan wahyu tapi enggak diperintahkan untuk berdakwah. Nah, ini pendapat yang tidak kuat. Wa kana awwalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ardi ila an khatamahum bi Muhammadin. Lalu ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi tabaqat da'watuhu al-insa wal jin, yang dakwah beliau mencakup golongan jin dan manusia fil masyariqi wal magharib, di timur dan barat. Dan ini dari antara keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dakwahnya atau Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada seluruh alam. Pada seluruh alam, tidak kepada sebuah kaum saja. Nabi tidak diutus, Nabi Muhammad tidak diutus hanya kepada kalangan orang Arab saja, ya, tapi kepada seluruh manusia, bahkan juga Allah mengutus Nabi Muhammad kepada golongan jin. Jadi Allah tidak mengutus, ya, Rasul dari kalangan jin untuk berdakwah kepada mereka, tetapi kalangan jin mereka diutus diutus seorang Rasul dari kalangan manusia. Ya, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya, "la yasma'u bi," tidak mendengar tentangku, "min hadhil ummah," dari kalangan umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani umat Nabi Muhammad bukan?
Umatnya Nabi Muhammad bukan? Umatnya. Tapi umat dakwah, karena umat itu ada dua ya. Ada ummatud dakwah dan ada ummatul ijabah. Ummatud dakwah ya seluruh yang apa? Yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan orang musyrik, Yahudi, Nasrani, ya sampai nanti akhir zaman. Hanya saja orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak apa? Menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang muslim yang menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudiyun wala Nasraniyan. Makanya beliau mengatakan la yasma'u bi hadil ummah. Tidaklah umat ini mendengar tentangku, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik Yahudi ataupun Nasrani. Tsumma la yu'min bima ursiltu bihi. Lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar. Kecuali nanti dia termasuk penduduk neraka. Yahudi, ya maka dia harus masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia mendengar sudah diutusnya Nabi Muhammad. Nasrani begitu juga. Seluruh agama ya samawi. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada pada zaman ini ya harus masuk apa? Islam. Ya, maka nanti pada akhir zaman ya, Nabi Isa akan turun. Untuk apa? Untuk mendakwahkan kembali mereka agar masuk Islam. Ya, bahkan bermakmum di belakang siapa? Jadi Nabi Isa nanti ketika turun pun akan bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan sholat di belakangnya Imam Mahdi. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa alaihissalam untuk apa? Ya, untuk nanti juga apa? Berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegakkan hukum Islam, membunuh Dajjal dan juga membunuh apa? Menghancurkan salib dan babi-babi. Ya, itu nanti ketika ya turunnya Nabi Isa alaihi salam. Wa kulluhum kama qala Allah taala, dan semuanya para rasul sebagaimana Allah taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah berfirman, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun. Untuk menyampaikan apa? Kalimat tauhid. La ilaha illa, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali ana, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi la ilaha illallah. Ini perlu dipahami lagi jamaah sekalian tentang makna la ilaha illallah. Jangan sampai kita enggak paham tentang makna la ilaha illallah. Ya. Jangan salah. Ya. Mungkin sudah lupa, ada yang lupa mungkin tentang apa? Tentang makna la ilaha illallah. Artinya bukan apa? Maknanya bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ada sebagian yang bahkan mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu keliru. Baik dari sisi secara makna secara bahasa maupun dari sisi makna secara syar'i. Keliru kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Yang benar apa? Tidak ada sesembahan yang hak. Harus ada kata yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut oleh para ulama tentang bantahan orang yang memaknai la ilaha illallah sebagaimana la robba illallah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah adalah la robba illallah. Kalau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ya secara bahasa keliru, nahwu. Karena la ilaha itu harus apa? Harus ada kata yang ditakdirkan, yang dihilangkan, yaitu hakun. Karena la itu amalannya sama seperti apa? Inna, yang ada isimnya dan harus ada khobarnya. Ilaha itu sebagai isim la, khobarnya mana? Memang dihapuskan, tapi harus kita tetapkan, yaitu apa? Hakun, baru kalimatnya sempurna. Illallah.
Kemudian dari sisi maknanya, Tuhan-Tuhan atau sesembahan selain Allah ada enggak? Banyak. Tuhan-Tuhan selain Allah itu banyak. Tetapi Tuhan-Tuhan selain Allah itu mereka tidak apa? Berhak untuk disembah. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melalui lisan Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada dua penghuni penjara, beliau mengatakan, ya sahibai sijni, wahai dua penghuni penjara. Jadi Nabi Yusuf dahulu pernah di penjara, ya, bersama dengan apa? Dengan dua orang yang masuk penjara itu. Di penjara sudah ada sejak zaman ya dahulu. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha mengalahkan qahar? Ini kan apa? Ayat ini menunjukkan bahwasanya Tuhan, artinya Tuhan itu yang disembah. Ya. Tuhan itu yang disembah. Itu banyak. Tetapi sesembahan-sesembahan selain Allah adalah sesembahan-sembahan yang batil. Kenapa? Ya karena mereka tidak memiliki sifat uluhiyah. Mereka tidak menciptakan, mereka tidak memberikan rizki, ya, maka tidak layak untuk disembah. Wa dzalika bi anna Allaha huwa haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah lah yang berhak untuk disembah dan bahwasanya selain Allah itu adalah batil. Wa qala ta'ala fi hadhil ayatil karimati, dan Allah berfirman dalam ayat yang mulia ini, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut fa kaifa yasuqu li ahadin minal musyrikina ba'da hadza an yaqula. Jadi setelah turun ayat ini, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jauhilah oleh kalian tagut-tagut, maka bagaimana dibolehkan bagi seorang dari kalangan orang-orang musyrik setelah turunnya ayat ini an yaqul, dia mengatakan law sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in. Kalau Allah berkehendak maka kami tidak akan menyembah sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Fa masyiatuhu ta'ala syar'iyyatu muntafiyatun. Jadi ketika orang-orang musyrik itu turunnya ayat ini, ya, maka enggak boleh orang-orang tidak musyrik tidak bisa mengatakan kalau Allah berkehendak maka apa? Maka kami tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Itu bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyembah selain Allah bukan atas kehendak Allah. Ketika sudah turun ayat ini. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwasanya Allah memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaulah seandainya tidak turun ayat ini pun perintah untuk apa? Mentauhidkan Allah, sebenarnya fitrah manusia itu sudah mengakui adanya apa? Sesembahan yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Al-Qur'an disebutkan. Fa masyiatuhu ta'ala syar'iyyatu muntafiyatun. Maka masyiah Allah, kehendak Allah yang syar'i, muntafiyatun, itu telah ternafikan dari orang-orang musyrik. Kenapa? Li'annahu nahahum an dzalika ala alsinati rusulihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang musyrik dari berbuat kesyirikan melalui lisannya para rasul. Wa amma masyiatuhul kauniyatu wa hiya tamkinuhum min dzalika qadaran fala hujjata lahum fiha. Dan adapun masyiah Allah, kehendak Allah yang kauniyah, yaitu tamkinuhum min dzalika qadaran, menjadikan mereka dalam keadaan itu secara takdir, maka bukan hujjah lagi bagi mereka di dalamnya. Maksudnya apa? Maksudnya ini kan berkaitan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala.
yaitu apa? Kehendak Allah. Kehendak Allah. Kehendak Allah, segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Yang pertama, segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Kalau yang kehendak Allah kauniyah itu adalah kehendak Allah terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi pasti atas kehendak Allah, baik itu Allah cintai maupun tidak Allah cintai. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Contohnya apa? Contohnya ketika orang musyrik melakukan kesyirikan. Itu ketika mereka melakukan kesyirikan atas kehendak Allah tidak? Kehendak Allah kan sudah terjadi. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. Tetapi kehendak Allah kauniyah namanya. Kehendak Allah kauniyah, bukan kehendak syar'iyah. Yang kedua adalah kehendak Allah syar'iyah, iradah syar'iyah apa? Yaitu yang berisi perintah dan larangan dan segala sesuatu yang Allah cintai. Itu kehendak Allah syar'iyah. Maka tidak ada hujah bagi orang-orang musyrik ketika turun perintah agar mereka beribadah kepada Allah, lalu mereka masih melakukan kesyirikan. Dan itu tidak bisa dijadikan hujah bagi mereka bahwasanya mereka mendapatkan kehendak Allah secara kauni. Karena Allah sudah perintahkan agar mereka apa? Agar mereka terjadi pada mereka itu kehendak Allah yang syar'i. Kehendak Allah yang syar'i. Li'annahu ta'ala khalaqan nar wa ahlaha minas sayatin wal kafarati. Karena Allah Ta'ala telah menciptakan neraka dan penghuninya dari kalangan syaitan dan orang-orang kafir. Wa huwa la yarda li'ibadihil kufra. Dan Allah tidak ridho kekufuran terjadi pada hambanya. Walahu fi dzalika hujjatun balighatun wa hikmatun qati'ah. Dan baginya dalam hal itu adalah hujjah yang dalam dan hikmah yang pasti. Walihada qala faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk dan di antara mereka ada yang Allah jadikan di atas kesesatan. Ya. Jadi ini jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah perintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya, maka wajib bagi kita untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kalau seandainya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Berlaku kehendak Allah yang syar'iyah, yaitu apa? Iradah syar'iyah. Karena iradah syar'iyah adalah kehendak Allah di dalam hal yang segala Allah cintai. Kan ibadah Allah cintai, tauhid Allah cintai. Ketika seorang dia mentauhidkan Allah, maka berlaku padanya kehendak Allah secara syar'iyah dan juga secara kauniyah. Tapi kalau orang kafir, orang musyrik ketika mereka melakukan kesyirikan, tadi kita sebutkan ya, bahwa kesyirikan yang terjadi atas kehendak Allah bukan kehendak Allah, tapi kehendak Allah kauniyah, karena Allah menghendaki. Tapi ketika mereka sudah mengetahui Allah perintahkan untuk melakukan ibadah kepada Allah, mereka enggak melakukannya. Ya, mereka tidak apa? Mereka tidak mendapatkan kehendak syar'iyah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iradah kauniyah Allah itu enggak bisa dijadikan sebagai dalil ya nanti pada hari kiamat ya. Untuk apa? Untuk sebagai argumen di hadapan Allah. Misalnya, seorang dia tahu bahwasanya Allah punya kehendak kauniyah, ya, kehendak kauniyah yang kehendak Allah yang pasti terjadi. Dan ada kehendak syariah. Artinya kehendak syariah Allah perintahkan dia untuk beribadah. Lalu dia enggak beribadah.
Saya enggak beribadah. Dan dia meyakini bahwasanya apa? Ini kan kehendak Allah. Kehendak Allah. Bisa enggak berhujah dengan ini? Enggak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah perintahkan. Harusnya dia apa? Dia menuju kehendak syariah Allah. Karena Allah sudah perintahkan untuk beribadah, lalu dia tidak beribadah, maka tidak ada hujah baginya. Kecuali apabila seseorang dia tidak tahu bahwasanya apa? Allah perintahkan untuk beribadah, lalu dia berada di atas kekufuran. Di atas kekufuran. Artinya dakwah Islam belum sampai kepadanya. Ya, lalu dia berbuat kekufuran. Ini yang dinamakan dengan apa? Golongan, ada yang mengatakan soibun, ya, sobiun. Ya. Maka orang-orang tersebut tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada sedikit ya yang belum selesai, satu paragraf. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, qultu wa hadhil ayatu tafsirul ayati allati qablaha, dan ayat ini adalah tafsir ayat sebelumnya. Wa dzalika qaluhu faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah, dan di antara mereka ada yang Allah berikan kesesatan. Fatadabbar, maka perhatikanlah. Wa dallat hadhil ayatu ala anna al-hikmata fi irsalir rusul. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya hikmah, pelajaran dari diutusnya para rasul, da'watuhum umamahum ila ibadatillahi wahdah. Jadi ya, hikmah diutusnya para rasul adalah mereka diperintahkan untuk berdakwah kepada umatnya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wan nahyi an ibadati ma siwahu, dan melarang dari beribadah kepada selain Allah. Wa anna hadza huwa dinul anbiya'i wal mursalin, dan bahwasanya ini adalah agamanya para nabi dan rasul. Wa in ikhtalafat syari'atuhum, meskipun syariat mereka berbeda. Kama qala ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan, sebagaimana Allah berfirman, dan bagi setiap nabi dan rasul kami jadikan dari mereka syariat dan manhaj. Wa annahu la budda fil imani min amalil qalbi wal jawarih, dan bahwasanya diharuskan di dalam keimanan berupa amalan hati dan amalan anggota badan. Ini sudah selesai dari tafsir penjelasan dari walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut, yang intinya adalah bahwasanya Allah mengutus para nabi dan rasul untuk berdakwah, dan inti dakwah apa? Tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan malam ini. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Ya. Bismillah. Lalu di kesempatan yang akan datang insyaallah taala lanjut dengan ayat yang ketiga, masih pada pembahasan tentang kitabut tauhid. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan malam hari ini. Aqulu qouli hadza wallahu taala alam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.